dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat struktur dari Injil Matius, kita akan melihat bahwa Injil Matius diakhiri pada bab 28. Dan kalau kita lihat bacaan tadi yang kita dengar, itu berada dalam bab 16 ayat 13 sampai 20. Artinya kalau kita bisa bayangkan bahwa sebetulnya ini sudah masuk bagian-bagian pertengahan menjelang akhir dari Injil Matius. Dan kita pun juga bisa membayangkan bahwa sekian lama para murid telah mengikuti Yesus, kemudian melihat karyanya, mendengar sabdanya, ya, melihat perbuatan-perbuatannya dalam melakukan mujizat, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Sehingga cukuplah bagi para murid sebetulnya untuk mengenal siapa Yesus itu. Maka kita bisa membayangkan juga adalah wajar kalau Yesus bertanya sebagaimana yang diajukan dalam Injil hari ini. Ya. Peristiwa ini terjadi di Kaisarea Filipi, suatu tempat yang ya kurang lebih katakanlah 40 km di utara Danau Galilea. Galilea itu sudah ada di provinsi yang utara, itu ke atas lagi. Ya. Kalau Anda lihat di kitab suci, itu hampir sejajar dengan kota Tirus. Itu. Tempat yang tidak banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Ya, boleh dikatakan tempat orang-orang kafir. Justru ini mau mengatakan bahwa ya inilah kesempatan bagi para murid untuk di samping menjauhkan diri dari pandangan-pandangan orang, tapi juga untuk memurnikan pengalaman mereka akan siapa Yesus itu. Dimulai dengan pertanyaan, "Kata orang, siapakah
putra manusia itu. Ya. Kata orang, mereka kemudian menyampaikan pandangan yang beredar pada saat itu tentang siapa Yesus. Ya, kita mendengar ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi menyatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oke. Bagi Yesus ini tidak cukup ya. Karena kata orang itu bukanlah pengalaman personal atau pengalaman pribadi seseorang dalam mengenal orang lain. Sehingga susulan dari pertanyaan Yesus, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang memang mengajak para murid mengerti siapakah Yesus itu dari yang mereka pernah kenal, mereka pernah mengikuti karya, tindakan, sabda, perbuatan, dan sebagainya. Dan kemudian memang pertanyaan itu dijawab oleh Simon Petrus. Tafsirannya, Simon Petrus ini mewakili para murid. Dan itu juga bisa dikatakan sebagai pandangan gereja awal tentang siapa Yesus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Memang ada persoalan Mesias, pemahaman Mesias ini, sehingga di bagian akhir tadi Yesus dikatakan melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Karena persoalan Mesias ini akan dibahas minggu depan. Bisa jadi mereka paham apa itu arti Mesias. Tapi Mesias bagaimana yang dibawa oleh Yesus, itulah yang tidak mereka pahami. Ya, itu persoalannya. Tapi di sini Petrus mengatakan bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Yang berarti dalam diri Yesus hadir kuasa-kuasa Allah. Dan dalam diri Yesus pula lah Allah yang dulu pemahamannya itu kan Allah itu di gunung, Allah itu jauh, menjadi dekat. Allah yang tak terselami itu kemudian menjadi pribadi yang penuh kasih yang hadir dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemudian memang setelah pengakuan Petrus ini, kemudian juga Tuhan Yesus memberi tugas kepada Petrus untuk menjadi batu sendi bagi gereja. Ya. Dikatakan berbahagialah engkau Simon anak Yunus. Tidak dipakai kata Yohanes. Ya, padahal kan Simon itu kan anaknya Yohanes. Tapi memang akar katanya sama, itu sama. Yunus, Yohanes. Dengan penggunaan kata Yunus kita ingat kisah dalam perjanjian lama di mana Yunus menjadi tanda pertobatan bagi kota Niniwe. Ya. Itu pusat kerajaan. Petrus dengan dirinya sebagai dasar gereja menjadi tanda pertobatan bagi seluruh umat manusia. Ya, karena kehadiran gereja, karena kehadiran
belas kasih Tuhan dalam gereja, maka orang diselamatkan. Terlebih kalau tadi Ninive di pusat kota kerajaan, maka Petrus menjadi tanda kehadiran gereja di pusat kerajaan Romawi yang ada di Roma. Memang kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kuasa kegelapan itu kemudian juga dihambat lewat pemberian kunci kerajaan surga kepada Petrus, itu memang tugas dari gereja. Tapi gini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita belajar dari pengalaman Injil hari ini, bagaimana pengalaman pribadi akan Yesus harus terus-menerus kita gali, ya, agar kita punya keyakinan yang teguh akan siapa Dia bagi diri kita. Tidak tergantung, mungkin kata orang itu membantu kita untuk semakin mengenal Yesus. Ya. Tapi itu bukan yang mutlak, karena kita akan selalu diajak untuk bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan itu hanya Anda sendiri yang bisa menjawab, tidak melulu berdasarkan kata, apalagi kata Romo. Bisa saja lupa. Tapi pengalaman pribadi akan kehadiran Yesus dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang harus terus-menerus kita gali. Itulah yang menguatkan kita untuk terus-menerus bertahan ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang putus harapan, mengingat kembali pengalaman Yesus bagi diri kita. Tentunya itu memberi harapan, memberi kekuatan dalam persiarahan hidup kita. Mari kita mohon kita selalu punya kemampuan untuk menjawab siapa Yesus bagi diri kita masing-masing. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus